Halo Bukalova, kembali lagi sama aku Vera. Gimana nih Bukalova, masih di rumah aja atau sudah menjalani kehidupan sehari-hari dengan new normal? Bagi teman-teman Bukalova yang sudah menjalani new normal, jangan lupa untuk tetap pakai masker, untuk rajin cuci tangan dan juga jaga jarak. Di video kali ini aku akan kembali mereview buku atau bisa juga dibilang berbagi pengalaman tentang buku murah yang baru aja kemarin aku beli. Hal ini berawal dari rasa penasaran aku atas iklan yang berkali-kali nongol di timeline Facebook aku. Nah, iklannya itu nongol lagi, datang lagi dengan aplikasi yang berbeda. Nah, aku tuh jadi penasaran banget. Aku baca tuh sinopsisnya. Wah, menurut aku menarik nih. Tapi seperti dengan aplikasi-aplikasi yang lain, biasanya membaca novel ini itu dengan adanya koin untuk men-unlock cerita selanjutnya. Dan aku tipe orang yang kurang suka dengan ebook atau dengan aplikasi seperti ini. Jika dibaca langsung, aku memutuskan untuk mencari buku fisiknya. Jadi aku mencoba mencari di e-commerce yang aku punya dan mencari buku tersebut. Nah, searching lah aku di marketplace itu atau e-commerce itu, dan aku menemukan dengan harga murah banget, bener-bener murah. Bayangin aja, 30.000 bisa dapat 2 buku. Wow, kok bisa sih? Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya tuh aku udah dari lama banget penasaran dengan buku-buku yang ditawarkan dari marketplace atau e-commerce itu. Kenapa buku itu bisa sangat murah gitu loh. Apakah ini bukunya pre-love atau buku bajakan? Nah, karena rasa penasaran aku ini, aku memutuskan untuk mencoba membeli buku tersebut. Dan sekarang aku mau berbagi sama Bukalova untuk tahu apakah buku ini tuh pre-love atau buku bajakan. Dan harga segitu gimana sih penampilannya? Kita lihat ya. Tada! Inilah bukunya. Yang satu memang sudah aku buka karena aku penasaran sama ceritanya. Nah, yang satu ini yang sebenarnya aku belum tahu kalau bakal aku beli. Cuma karena dia 30.000 dapat 2, jadi aku beli sekalian. Dan ini masih diplastikan meskipun udah sedikit sobek sih. Nanti kita buka juga. Nah, kita lihat salah satu aja ya, meskipun nanti ini kita bisa buka juga. Dilihat dari tebalnya nih Bukalova ya. Biasanya untuk buku-buku seperti ini atau setebal ini itu harganya ya sekitaran 50 ke atas lah ya. Nggak ada yang namanya 15.000 ke bawah itu atau 20.000 ke bawah. Itu benar-benar jarang banget. Pasti karena ada sesuatu yang bisa semurah itu. Nah, tapi untuk melihat kualitas suatu barang, biasanya itu ada pembandingnya. Kebetulan 2 hari sebelum barang itu datang, aku juga membeli buku pre-love atau buku bekas yang sudah dipakai atau sudah dibaca sebelumnya. Nah, ini dia. Ini memang sengaja sudah aku sampulin. Nah, ini bisa dibandingin kan ya. Kurang lebih hampir samalah tebelnya. Yang pertama mungkin dari tampilan fisiknya dulu ya. Kalau dilihat sekilas seperti ini, dia tidak ada masalah. Dia terlihat mulus, terlihat bagus, terlihat rapi. Tapi jika dilihat secara langsung, apa kelihatan? Di sini tuh seperti ada bekas-bekas jepitan seperti itu. Nah, jujur aku baru pertama kali ini membeli buku dengan adanya bekas-bekas kayak gini. Entah karena ini waktu menjepit ketika pencetakan atau gimana, cuma aku baru nemuin yang seperti ini. Lalu yang kedua, nih, terlihat kan ya lipatan-lipatan seperti ini. Nah, menurut aku sih ini itu lem yang tidak menempel dengan benar. Jadinya sampulnya itu tuh meletek gitu, atau gimana ya bahasanya, tidak rapi seperti itu, atau gembung kali ya. Nah, seperti itu. Kalau dibandingin dengan yang pre-love aku beli nih,
Ini memang sudah aku sampulin, tapi dijamin kelihatan sih. Tuh, nggak ada gelembung-gelembungnya. Ini yang pre-love dan ini yang baru aku beli maksudnya. Nah, yang selanjutnya itu dari segi tulisan. Kualitas tulisannya tuh bener-bener ini tidak memperlihatkan kalau ini buku itu asli. Karena meskipun ini yang ini pre-love, tulisannya tuh bisa kelihatan jelas tuh. Masih kelihatan jelas. Tapi yang ini meskipun terlihat baru tapi tulisannya tuh berbayang-bayang, gak jelas gitu. Kalau misalnya Bukalaova pernah fotokopi dengan kertas buram dengan yang tidak berwarna, itu tampilannya seperti itu. Jadi tulisannya tuh gak jelas, berbayang-bayang gitu, cuma gelap gitu. Nah, yang semakin aku yakin itu adalah ini, tulisan ini, kan? Tuh gak jelas sama sekali. Biasanya tulisan-tulisan kayak gini itu diberikan oleh penulisnya atau autornya langsung. Jadi biasanya kalau misalnya bukunya itu open PO gitu, atau misalnya meet and greet, biasanya dia ditulis langsung. Jadi kelihatan banget kalau misalnya itu tulisan langsung atau dia fotokopian atau cetak ulang. Meskipun kalau cetak ulang dari misalnya dari penerbitnya langsung, biasanya justru malah nggak ada. Nah, ini yang bikin aku tuh yakin kayaknya ini memang bukan asli deh, atau justru bukan pre-love juga gitu. Selain itu, dari kualitas kertasnya ini juga seperti yang aku bilang tadi, kertasnya itu kayak kertas buram kalau kita fotokopi. Kalau mungkin sekarang nggak pernah dipakai kali ya kertas buram kayak gitu, kecuali untuk oret-oretan. Kalau misalnya ujian tuh biasanya ujian matematika ada dikasih kertas buat coret-coret berhitungnya, itu kan pakai kertas buram. Nah, seperti itu. Dan di sini itu juga nggak rapi gitu loh. Mana ya, nggak kelihatan ya. Jadi kertasnya itu kayak bekas lipetan-lipetan kecil-kecil gitu. Nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Jadi ini kalau misalnya terlihat langsung itu ada guratan-guratan kertasnya gitu loh, kayak lipat nggak rapi seperti itu. Dan itu ada di beberapa. Nah, kalau dibandingkan dengan yang pre-love nih, meskipun warnanya sudah memudar, meskipun warnanya tidak seputih, biasanya kan buku-buku baru itu kertasnya putih, dan ini sudah berubah warna menjadi coklat-coklat kekuningan gitu, tapi tulisannya itu masih tetap oke, masih tetap rapi, dan tidak ada lipetan-lipetan seperti itu, dan tetap rapi hasilnya gitu. Jadi setelah melihat kayak gitu, aku tuh jadi makin yakin nih, kayaknya ini bukan pre-love tapi justru bajakan. Nah, gimana menurut Bukalaova? Apakah menurut Bukalaova ini pre-love atau bajakan? Komen di bawah ya. Nah, sekarang kita coba buku yang kedua yang memang sengaja belum aku buka, kita buka. Apakah sama dalamnya itu seperti ini juga? Nah, kita coba ya. Tuh, kalau dilihat sekilas gini tuh bagus banget tau. Tuh, licin, ya kan? Cuma kembali lagi nih, di pinggirnya ini, tuh, kelihatan nggak? Ini juga kelipat-lipat kayak yang tadi aku jelasin di buku pertama. Nah, lihat nih warnanya, ya kan? Ternyata sama, mungkin udah pasti dong ya. Kalau namanya juga belinya di satu tempat, biasanya sih memang kualitas juga sama, ya enggak? Coba komen di bawah menurut kalian gimana sih? Nah, kurang lebih seperti itu review buku yang aku beli kemarin. Kalau menurut aku sih ini memang non original ya, atau bisa dibilang bahasanya itu bajakan mungkin ya. Jadi aku lebih menyarankan buat Bukalaova untuk membeli buku yang aslinya saja. Karena ya kembali lagi, kalau memang Bukalaova ingin mendapatkan kualitas yang bagus dan tahan lama, karena memang biasanya buku-buku asli itu sangat tahan lama selama dijaga dengan baik. Selain mendapatkan kualitas yang bagus, seperti yang aku selalu bilang, kenapa sih kita harus membeli bukunya langsung dari penerbit atau dari penulisnya?
yaitu adalah sebagai salah satu bukti kalau kita itu mendukung para penulis atau author itu, sehingga mereka merasa karyanya dihargai dan tetap semangat untuk menghasilkan karya-karya yang bagus dan lebih bagus lagi. Nah, sekian dulu review buku murah dari aku. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam pembuatan video aku karena keterbatasan aku. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.